Kids, sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami udah semangat banget buat muji Tuhan saat ini. Tuhan pimpin ya, yang siap buat muji Tuhan sama-sama katakan amin. Semuanya boleh tepuk tangan. Semuanya bersukacita amin. Kita bilang sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kakak percaya semuanya udah siap buat nyanyi dari awal, amin? Kita nyanyi dari awal ya, dengan penuh sukacita sama katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Boleh lompat sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kakak pengen adik-adik nyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lompat sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih lagi buat Tuhan Yesus katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh Yesus, kami percaya. Kita mau deklarasikan sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatanku. Yes, haleluya. Kids, sekarang kakak mau ngajak kalian buat nyembah Tuhan sama-sama. Kita percaya Roh Kudus udah hadir tengah-tengah kita. Kita boleh angkat tangan kita boleh ngucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Boleh bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di sini. Kita mau nyanyiin dari lagu ini dari awal. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita mau laguin dari awal dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Dia mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Adik-adik aja lebih lagi katakan tiada yang mustahil. Ya, kami percaya Tuhan bila Roh Allah turut bekerja. Kami percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih lagi sambil angkat tangan katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, thank you Jesus. Bapak terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami udah sama-sama nyembah Tuhan, udah ngasih yang terbaik dan kami mau dengerin firman saat ini. Yang siap buat dengerin firman sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa baik ya. Kak Junita mau tanya dulu nih, siapa di sini pernah nonton pertandingan sepak bola? Nah, kalau adik-adik pernah nonton, kedua tim itu harus masukin bola ke gawang lawan supaya dapat poin gol. Di waktu kedua tim itu bermain, adik-adik pernah lihat juga nggak? Ada satu tim kena pelanggaran. Akhirnya tim lawan punya kesempatan buat lakukan tendangan bebas dengan cara oper bola atau menendangnya langsung ke gawang buat dapetin poin gol kalau bola itu masuk. Nah, adik-adik, kalau pertandingan sepak bola salah satu timnya punya kesempatan,
Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang seseorang dikasih satu kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Kira-kira gimana ya? Dia mau lakuin apa yang Tuhan minta? Atau yuk kita dengerin kelanjutannya adik-adik. Tuhan memberi Musa pekerjaan khusus. 9 kali dia pergi ke Firaun dan memintanya untuk membiarkan bangsa Israel pergi, tapi selama 9 kali juga Musa datang ke Firaun, 9 kali juga Firaun bilang, enggak, tidak. Tuhan juga mengirimkan tulah yang terjadi di Mesir, mulai dari air berubah jadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada hewan-hewan ternak, orang-orang menderita bara, hujan es yang menghancurkan sebagian besar tanaman, belalang, dan tulah ke-9 terjadi. Hari yang begitu gelap selama 3 hari. Itu sangat gelap. Jadi orang-orang Mesir gak bisa ninggalin rumah mereka. Sampai-sampai mereka gak bisa lihat satu sama lain. Setelah semuanya itu terjadi, Firaun mengancam bakal membunuh Musa kalau dia lihat lagi. Lalu Tuhan beritahu Musa tentang tulah yang terakhir. Akan ada satu tulah terakhir, dan setelah ini Firaun akan membiarkan Musa dan bangsa Israel pergi dari Mesir. Musa juga harus kasih tahu ke orang-orang Israel supaya setiap laki-laki dan perempuan meminta barang-barang emas dan perak pada orang-orang Mesir, dan Tuhan akan buat orang Mesir bermurah hati buat kasih ke orang Israel. Satu tulah terakhir itu Tuhan bilang sama Musa, pada waktu tengah malam Tuhan akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung dari seorang budak pun mati. Begitu juga semua anak sulung hewan mati. Tapi Tuhan akan melindungi orang-orang yang Ia pilih saat bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Musa memanggil orang-orang Israel bersama-sama. Orang-orang Israel pun datang ke Musa dan dengerin arahan yang diberikan Tuhan buat mereka. Musa bilang sama mereka buat denger-dengeran, ikuti, berjaga-jaga, maka kalian akan aman. Setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba berumur 1 tahun yang sempurna dan mengurung anak domba itu sampai hari ke-14. Di waktu matahari terbenam, setiap ayah di dalam keluarga harus menyembelihnya. Darah hewan itu harus dioleskan di ambang dan di tiang pintu rumah. Daging hewan itu dipanggang dan harus dimakan sama sayur pahit. Dan roti tidak beragi pada malam hari itu juga. Kalau masih ada sisa domba yang dipanggang, bakarlah habis dengan api. Kalau keluarga mereka terlalu kecil buat makan seekor domba yang utuh, undanglah keluarga lain buat dibagikan. Tapi setiap keluarga harus mengoleskan darah itu pada tiang pintu rumah mereka. Masing-masing jadi tanda orang Israel tinggal. Saat Tuhan melihat oles darah itu, maka Tuhan akan lewati dan gak ada tulah di tengah-tengah orang Israel. Anak sulungnya orang Israel selamat. Mereka juga gak ada yang boleh keluar rumah sampai pagi hari, karena Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Setiap keluarga Israel pun ikutin petunjuk tersebut dengan benar loh adik-adik, dan tinggal di rumah mereka sampai mereka mendengar teriakan dalam menangis pada malam itu. Setiap ambang pintu dan tiang pintu rumah mereka yang diolesi darah dilewati, dan tulah ke-10 terjadi, di mana anak sulung dari semua orang Mesir, mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung dari seorang budak pun mati, dan semua anak sulung hewan mati. Malam hari itu juga, Firaun pun akhirnya setuju buat melakukan apa yang Tuhan minta. Firaun bilang ke Musa dan Harun buat pergi dan bawa orang-orang Israel juga keluar dari Mesir. Semua orang Israel dengan bersemangat membereskan dan membawa barang-barang mereka, dan orang Israel melakukan seperti kata Musa. Orang Israel meminta dari Mesir barang-barang emas, perak, dan kain. Tuhan pun membuat orang Mesir itu bermurah hati buat diberikan ke orang Israel. Adik-adik, kita bisa lihat ya kalau Firaun begitu keras hatinya.
udah dikasih 9 tanda oleh Tuhan yang ada di tanah Mesir buat bebasin bangsa Israel, tapi tetap bilang tidak. Sampai di kesempatan terakhir buat bebasin orang-orang Israel, Firaun akhirnya setuju buat bebasin orang-orang Israel karena Firaun udah kehilangan anak sulungnya. Tuhan juga kasih tahu Musa apa yang harus dilakukan orang Israel di tulah terakhir supaya anak sulung mereka tetap selamat. Mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mau menghargai perintah Tuhan. Adik-adik, kita tahu ya kalau perintah Tuhan ngajarin kebaikan buat kita, menegur kita kalau kita salah, kasih tahu kesempatan buat kita berubah, dan tolong kita saat kita lemah. Seringkali dalam hidup kita, waktu ngadepin masalah, kita juga punya kesempatan loh buat menang dari masalah. Asal kita mau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya nih, waktu kamu mau menghadapi ujian kenaikan kelas, ada satu mata pelajaran buat kamu tuh susah banget buat ngerjainnya. Mungkin harus nangis dulu, nilai mata pelajaran itu juga belum bagus, dan butuh waktu buat belajarin itu. Nah, kamu punya pilihan dan kesempatan di waktu ujian nanti. Sudahkah aku persiapkan dengan sangat baik? Atau ya udah deh, gak apa-apa, biarin aja. Emang gak bisa di situ. Sulit, Kak. Kalau kamu mau menang, kamu pasti persiapan buat belajar soal-soalnya dengan pelan-pelan. Pakai waktu yang kamu punya dengan baik. Gak nunda-nunda, dan kamu berusaha kasih yang terbaik di kesempatan ujian akhir sekolah. Dan berdoa, biar Tuhan yang pimpin. Sehingga kamu akan lihat kemenangan dan sukacita atas kesempatan yang kamu lakukan bersama dengan Tuhan. Kesempatan yang ada, kadang tuh suka kita abain gitu aja. Jadi suka nyesel deh akhirnya. Kira-kira adik-adik udah tahu belum kesempatan apa yang mau adik-adik perbaiki? Supaya kita nggak nyesel di akhirnya. Dan kesempatan itu juga nggak datang 2 kali loh adik-adik. Maka dari itu, jangan sampai kita abain atau sia-siain kesempatan yang ada. Sama seperti hidup kita, itu juga sebuah pertandingan yang punya kesempatan buat kita digunain dengan baik. Nah, hari ini yuk kita sama-sama mau pakai kesempatan buat ubah apa yang harus diperbaiki bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita dengan memberi petunjuk dan arahan melalui firman-Nya yang akan membantu dan memimpin kita. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, firman hari ini sudah selesai ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dan biarlah Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Parents, kita melanjutkan untuk belajar sebagai orang dewasa yang dapat mendampingi dan membantu anak melewati masa tantrumnya. 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengingatkan kita untuk sabar terhadap semua orang termasuk menjalani proses pendampingan ini. Pengaturan diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan sehingga bisa berespon dengan baik. Anak-anak mulai dapat mengembangkannya mulai usia 12 bulan. Seiring bertambahnya usia anak, mereka akan lebih mampu mengatur reaksi dan menjadi tenang ketika sesuatu yang menjengkelkan terjadi. Beberapa hal yang dapat parents lakukan untuk mengajari anak mengelola dirinya. Yang pertama, membantu anak memahami emosinya. Parents dapat melakukan ini sejak anak lahir dengan menggunakan kartu-kartu emosi bergambar emoticon atau berbagai ekspresi wajah manusia untuk melabeli perasaan seperti bahagia, sedih, marah, lelah, lapar, dan nyaman. Kemudian beberapa anak kecil masih belajar berbicara akan mengamuk ketika frustasi.
Ajari mereka untuk mengungkapkan kata kunci untuk kata-kata marah atau lapar. Hal ini sementara waktu dapat membantu mereka sampai mereka mempelajari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Nomor 2, identifikasi pemicu tantrum seperti kelelahan, kelaparan, kekhawatiran, ketakutan, atau stimulasi berlebihan. Parents mungkin dapat membantu anak-anak untuk menghindari pemicunya, misalnya pergi berbelanja atau beraktivitas les setelah anak tidur siang atau makan sesuatu. Hal yang ketiga, ketika anak dapat menangani situasi sulit tanpa mengamuk, ajak mereka untuk mengungkapkan bagaimana perasaan mereka, misalnya dengan berkata, "Mama Papa baru saja melihat adik membangun menara itu lagi tanpa merasa kesal saat jatuh. Bagaimana perasaanmu?" Atau mungkin bisa dengan pertanyaan, apakah adik merasa tenang saat ini? Poin yang keempat, bicarakan tentang emosi setelah anak merasa tenang setelah mengamuk, misalnya. Apakah adik membuang mainan itu karena adik kesal, mainannya rusak? Atau pertanyaan yang berikut, apa yang adik inginkan? Poin yang kelima, poin yang terakhir, berikan contoh reaksi positif terhadap keadaan yang tidak kita harapkan. Misalnya, Papa Mama khawatir lalu lintas ini membuat kita terlambat tiba di acara. Jika Papa Mama menarik nafas dalam-dalam, kemudian peragakan menarik nafas, itu akan membantu Papa Mama tetap tenang. Di sini anak akan melihat bagaimana reaksi kita pada saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Pada saat parents masih dalam proses mengajari anak mengelola dirinya, kadangkala anak masih bersikap tantrum kembali. Bila hal ini harus terjadi, beberapa tips berikut mungkin membantu meredakan tantrum pada anak. Yang pertama, pastikan anak dan orang lain di sekitarnya aman. Ini mungkin berarti membawa anak ke tempat lain jika perlu. Setelah anak berada di tempat yang aman, akui dengan tenang emosi yang mereka ungkapkan. Bicaralah perlahan dan dengan suara rendah bahwa parents menerima perasaan marah, perasaan sedih ataupun perasaan kecewa mereka. Yang kedua, dampingi anak sampai mereka tenang. Bisa dengan menyentuh atau memeluk mereka jika mereka menginginkan hal tersebut. Atau beri mereka lebih banyak ruang fisik jika mereka membutuhkannya. Hindari berargumentasi atau mencoba bernalar dengan anak pada saat seperti ini. Poin yang ketiga, bersikaplah konsisten untuk tidak menyerah pada tuntutan anak. Ini akan membantu anak belajar bahwa amukan tidak membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Poin yang keempat, memberikan izin kepada anak untuk mengungkapkan emosinya. Misalnya, mengizinkan anak berteriak atau menangis dengan mengatakan, "Kamu bisa berteriak lebih keras jika kamu mau. Ini taman yang besar dan kamu tidak akan mengganggu siapapun." Pastikan sudah tersedia tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk mengekspresikan emosinya. Poin yang terakhir, poin kelima, hibur anak saat mereka sudah tenang. Parents, proses parenting adalah perjalanan panjang yang penuh dengan berkat. Nikmati setiap prosesnya dan mengucap syukurlah atas setiap pertumbuhan yang ada. Dengan demikian, kita akan dimampukan menjalaninya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami percaya kepada firman-Mu yang akan menuntun kami menuju hidup yang baik dan diberkati. Tuhan Yesus, pakai kami anak-anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman di sekitar kami. Urapi kami Tuhan sebagai saksi-Mu. Berkati juga Opa Niko dan hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia, agar bangsa kami bisa dituntun kepada keselamatan. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.